Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-8 demikian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Amsal adalah kitab hikmat. Dan selain kitab hikmat, Amsal ini mau menunjukkan bagaimana spiritualitas seorang pengamsal dengan hubungannya kepada Tuhan. Maka Amsal ini juga mau mengingatkan supaya kita pun menjaga spiritualitas hubungan kerohanian kita kepada Allah. Jika hubungan spiritualitas kita dengan Allah baik, benar, maka dengan sendirinya hubungan kita dengan manusia ataupun sesama juga, bahkan dengan alam ciptaan ini, pasti baik dan benar. Secara khusus, dalam Amsal yang ke-22 ayat yang ke-8 ini, dia menitik beratkan bagaimana orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Seolah-olah di sini mau dinyatakan ada hukum tabur tuai. Kalau orang Batak mengatakan molo nadengga sinua, saya nadenggan do gotilan. Alai molo so nadenggan naroa nisuan, tentu naroa do gotilan. Menabur adalah kata kerja. Itu artinya ini satu usaha yang dilakukan oleh orang untuk menggandakan, membuat hidup, ataupun membuat pertumbuhan. Kalau orang misalnya menabur bibit jagung, maka dia mau supaya jagung itu menjadi bertumbuh. Jagung itu berlipat kali ganda dari satu menjadi sekian banyak bijinya. Maka orang yang menabur kecurangan itu artinya orang yang terus berusaha untuk menggandakan, menumbuhkan atau melipat-lipat gandakan sesuatu hal yang curang, sesuatu hal yang jahat, yang bisa merugikan orang lain atau mencederai kehidupan orang lain. Namun pengamsal menitik beratkan bahwa orang yang menabur kecurangan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, maka dia sendiri juga akan menuai dari apa yang dia lakukan. Sehingga kalau kita mau hidup kita benar, maka taburlah hal-hal yang benar. Tentu kita tidak mau ada kecurangan di dalam kehidupan kita. Kalau jika demikian halnya, maka kita tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Dunia kita yang disebut dengan era digital ini, tentu kita boleh membaca, menyaksikan bagaimana banyaknya ujaran-ujaran kebencian, hoax, bahkan penghinaan-penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Itu adalah hal-hal yang curang. Selain itu, kita juga melihat bagaimana kecurangan-kecurangan dipertontonkan baik dalam dimensi hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi firman ini mau mengingatkan kepada kita supaya kita jangan ikut-ikutan dalam hal kecurangan, sebab kecurangan itu akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan juga, dan tongkat amarahnya akan sirna. Tongkat dalam artian itu adalah sebagai simbol dari kekuasaan, simbol dari kekuatan. Artinya orang yang curang itu mungkin dia memiliki kekuasaan, dia memiliki akses yang besar, tapi dia akan menerima akibat dari kecurangannya itu. Kita mungkin punya talenta, kita mungkin punya kehebatan yang disimbolkan dengan tongkat itu, tapi ketika segala sesuatunya kita lakukan dengan kecurangan, maka semuanya itu akan sirna, semuanya itu akan habis, dan itu semua dilakukan oleh Tuhan dalam hukumannya kepada orang-orang yang curang. Karena itu, biarlah kita melakukan berbagai aktivitas kita satu hari ini di dalam takut akan Allah. Ketika Tuhan mempercayakan tongkat ke dalam kehidupan kita, maka gunakanlah tongkat itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita antara spiritualitas kita dengan Allah itu sendiri, sang pemberi tongkat itu. Karena itu, hiduplah benar, hiduplah adil, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan,
maka seluruhnya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Horas.